kakak ipar, pertemuan dan akan diadakan, apakah putranya berencana pergi? Setelah Xiao Yan memberi Zhenni obat penyulingan ke Zhenni lagi, Shenni bertanya pada Xiao Yan, pergi dengan, maukah kamu ikut dengan kami? Zhenni mengirim undangan, kalau begitu tolong ganggu Nona Zhenni. Xiao Yan secara alami bersedia. Dia bahkan tidak tahu kemana dan akan menyetir. Dengan Zhenni dan mereka bersama, itu jauh lebih nyaman. Maka kamu akan dianiaya, kalau begitu. Demi keselamatan putranya, aku khawatir dia harus berpakaian seperti pengikutku. Apakah putranya bersedia? Oh, tidak masalah. Xiao Yan tersenyum tulus. Baiklah, mari kita mulai besok dan datang ke rumah lelang pagi-pagi sekali. Anak laki-laki memurnikan elisir begitu lama. Aku pasti lelah dan kembali istirahat lebih awal hari ini. Zhenni tertawa. Xiao Yan mengangguk dan tersenyum, berdiri dan merapikan jubahnya. Nona Zhenni, panggil saja aku Xiao Yan di sini. Kata Xiao Yan dingin. Oke, jangan lewatkan Nona nanti, panggil saja aku Zhenni. Zhenni Jiao tertawa. Xiao Yan mengangguk, mengucapkan selamat tinggal, dan pergi melalui lubang cacing kecil di dalam ruangan. Zhenni menyaksikan punggung Xiao Yan menghilang di lubang cacing, dan wajahnya memerah karena malu, mulutnya bergumam, Xiao Yan. Pagi-pagi sekali, kota raksasa. Kota raksasa saat ini terlihat luar biasa hidup. Setiap jalan lebar penuh dengan orang, ramai, bahu-membahu, dan hiruk-pikuk. Dalam aliran orang, dari waktu ke waktu, beberapa orang dengan kostum aneh dan tampaknya dari daerah lain, dan orang-orang dari berbagai ras kecil, pergi ke aula besar dan untuk berpartisipasi dalam acara kuil dan di daratan Dodi, konferensi dan yang diselenggarakan oleh kuil dan memiliki pengaruh yang besar. Hampir semua orang, apakah itu apoteker penyulingan atau bukan, ingin melihat acara akbarnya. Acara dan template diadakan di Tearing City. Dan Dian menggunakan kota Jucheng sebagai titik transit untuk menghancurkan kota. Di berbagai lokasi penting kota Jucheng, lubang cacing yang dapat langsung ditransmisikan ke kota yang robek ditempatkan. Xiao Yan bangun pagi-pagi, dan setelah menjalankan keputusan roh darah, dia langsung pergi ke ruang kantor Zhenni. Zhenni dan Le Xiaolong sudah menunggu. Baiklah, ayo pergi sekarang, kata Zhenni saat Xiao Yan tiba. Hari ini, Zhenni melepas cheongsamnya yang anggun dan anggun di hari kerja, dan pakaian merah tua penuh dengan udara segar, terbungkus rapat dalam tubuh yang sempurna dan menunjukkan sosok yang anggun. Xiao Yan mengikuti Zhen Zhen dan Le Xiaolong, tapi dia sedikit terobsesi. Segera, ketiganya berjalan keluar ruangan, dan Le Xiaolong membuka pintu lubang cacing gelap. Ini lubang cacing yang langsung mengarah ke kota Sobek. Ayo pergi. Setelah itu, Zhenni masuk. Begitu Xiao Yan masuk, dia jelas merasakan hisapan yang kuat berputar di depannya dan jatuh ke dalam kegelapan. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya muncul di depannya, dan dalam sekejap mata, itu sudah menjadi cahaya terang. Suara memekakkan telinga tiba-tiba mengalir ke telinga Xiao Yan, dan kerumunan orang melonjak, seolah-olah ingin menekan ruang ini, mencapai luar angkasa dari Tearing City. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya meraung keluar dari ruang ini dan tersapu ke arah merobek kota. Di langit, jejak energi yang tersisa setelah terbang seperti ekor panjang. Ekor panjang yang tak terhitung jumlahnya membentuk gambar yang indah dan megah di udara. Xiao Yan dan 3 lainnya juga naik ke langit dan terbang menuju kota robek. Di kejauhan, mereka melihat kota robek yang terbuat dari batu biru samar dan menara tinggi yang paling menonjol. Ada titik pendaftaran yang tak terhitung jumlahnya di segala penjuru kota robek. Tentu saja, berpartisipasi dalam dandian Grand Event tidaklah gratis. Shenni memperhatikan pandangan Xiao Yan ke titik pendaftaran dan tersenyum tepat waktu. Tenang. Kami telah mengatur agar Anda mendaftar. Xiao Yan melemparkan pandangan bersyukur dan tidak berharap pelelangan diatur dengan sangat hati-hati. Ketiganya terus terbang dengan cepat menuju Riptown, dan beberapa saat kemudian,
Mereka sampai di gerbang Riptown yang dikepung oleh banyak orang. Xiaoyan dan Zhenni Le Xiaolong mendarat perlahan, Shen Ni berjalan di depan. Penampilan Zhenni segera menarik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan penampilannya sedemikian rupa sehingga dia tidak akan dimakamkan dimanapun dia berada. Ini adalah kedua kalinya Xiaoyan datang ke Riptown. Namun, kali ini saya merasa sangat berbeda dari yang terakhir kali. Kali ini, Xiaoyan benar-benar menemukan kemakmuran dan keistimewaan kota. Suasana unik itu memabukkan. Ke depan, ada banyak warung di jalan lurus. Meskipun tidak banyak orang di pasar Taobao, kualitas barangnya jauh lebih tinggi daripada di pasar Taobao. Masih ada jalan panjang untuk pergi ke kediaman Serikat Konfederasi. Acara dan hall belum resmi digelar hingga besok. Ketiga Xiaoyan berjalan menyusuri jalan dan pergi, melihat berbagai hal yang mempesona, dan meskipun Xiaoyan tidak tertarik, dia memilih beberapa jenis perhiasan dan secara alami membelinya untuk Xiao Qi. Perhiasan ini dibuat dengan sangat indah, setiap manik memancarkan lingkaran cahaya redup, dan lingkaran cahaya dengan warna berbeda bercampur menjadi satu yang sangat indah. Melihat perhiasan indah di tangannya, penampakan sisik Sun Er dan Cai muncul di benak Xiaoyan. Shen Ni tidak tahu kapan dia berdiri di samping Xiaoyan. Kakak ipar, beli perhiasan ini, tapi untuk adik perempuanku. Xiaoyan memerah setelah menyikat wajahnya. Melihat penampilan memalukan Xiaoyan, Zhen Ni menahan lebih dari sekedar, "Oke, lihat kamu malu, kakak bercanda denganmu, jangan pedulikan, haha." Le Xiaolong melihat penampilan pemalu Xiaoyan dan menatap Shen Ni lagi, tersenyum sambil berpikir. Mereka bertiga berkeliaran tanpa tujuan di kota Robek sambil mengobrol, dan setengah hari berlalu dengan cepat. Dari obrolan dengan Zhen Ni dan Le Xiaolong, Xiaoyan mempelajari aturan permainan dan hui. Ada dua jenis kompetisi di Dandian Grand Event. Yang pertama adalah uji coba pemula. Siapapun yang pernah ke daratan Doudi selama kurang dari 500 tahun dapat berpartisipasi dalam divisi pemurnian kelas 2 dan 4. Sederhananya, ini adalah kompetisi untuk memilih bakat. Kontes pemilihan rookie adalah jadwal promosi. Apoteker yang berpartisipasi dibagi menjadi beberapa batch secara acak. Setiap 100 orang berada dalam satu kelompok. 5 teratas dari setiap batch memasuki babak berikutnya. Babak selanjutnya juga berlangsung dengan cara yang sama. Akhirnya, 100 orang masuk final. Yang lainnya adalah kompetisi yang paling menarik, yang disebut kompetisi menghargai narkoba. Kompetisi menghormati obat sama dengan kompetisi pemilihan pemula, tetapi ini adalah apoteker paling ringkas di benua itu. Hampir semua apoteker top di daratan akan menunjukkan kemampuan mereka dalam kompetisi dan menunjukkan keahlian farmakologis mereka yang luar biasa. Justru karena kompetisi penghormatan obat, acara kuil dan memiliki daya tarik dan pengaruh yang begitu besar, dan telah menarik perhatian apoteker yang tak terhitung jumlahnya. Juga karena uji coba pemula, dan Temple dapat memperkenalkan banyak darah segar, sehingga dan Temple dapat hidup tanpa henti. Dengan penambahan apoteker penyulingan yang tak terhitung jumlahnya, daya tarik Dandian tidak kalah dari tempat lain di daratan. Tentu saja, kekuatan Dandian, yang terdiri dari apoteker hebat yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ras, secara alami tidak dapat dibandingkan dengan darah ras dan tidak terlalu stabil. Tapi itu kuat, dan tidak ada kekuatan tertinggi yang berani mempertanyakannya. Ketiganya berjalan-jalan sepanjang sore, dipimpin oleh Shen Ni, dan sampai di tempat peristirahatan Liga Xiangmeng. Xiaoyan juga mendapat plat nomor untuk kompetisi. Mengapa Xiangmeng mendirikan cabang sebesar itu di sini? Xiaoyan tidak bisa tidak terkejut saat melihat bangunan mewah dan cantik di depannya. Meski merupakan kekuatan terkaya, tidak terlalu penasaran untuk meminta dibangunkan gedung semewah ini di sini. Di sini, ini adalah tempat yang khusus didirikan untuk menerima Kaisar Dou yang baru dipromosikan. Tentu saja, itu harus lebih indah, kalau tidak bagaimana cara menarik bakat. Shen Ni perlahan menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa di daratan Du, setiap tempat adalah bakat penuh persaingan, ini adalah perhentian pertama kota Robek.
Setiap kali Kaisar Dou datang ke benua Kaisar Dou, hal pertama yang dia lakukan adalah merobek kota. Mereka yang memiliki keluarga dibawa pergi oleh keluarga tersebut, dan lebih banyak orang yang tidak memiliki keluarga akan memilih untuk bergabung dengan kekuatan tertentu. Oleh karena itu, merobek titik penerimaan dengan banyak kekuatan di kota, dan kemudian mengirimkan sepasang baju besi kepada semua orang untuk menahan tekanan lubang cacing. Sekarang Xiao Yan berdiri di sini sebagai titik penerimaan Liga Xiangmeng. Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa tidak heran ketika dia pertama kali datang ke kota Rip dan di kota Moyun, dia melihat begitu banyak orang mengenakan baju besi, dan mereka semua adalah kaisar baru yang bertempur di daratan. Mengapa orang-orang ini tidak memakai baju besi ini nanti? Xiao Yan bertanya. Dengan armor-armor, pertahanan akan banyak ditingkatkan. Armor itu tidak banyak gunanya. Shen Ni menggelengkan kepalanya. Armor yang terbuat dari logam itu bisa menahan kekuatan Emperor of Warcraft? Sangat bagus, armor bagian dalam terbuat dari kulit Warcraft canggih. Xiao Yan mengangguk mengerti, tidak lagi bertanya, dia harus bersiap untuk pertandingan besok. Xiao Yan memasuki ruangan yang diatur untuk dirinya sendiri dan segera tenggelam dalam kultivasi. Roh darah harus berjalan lagi di tubuh Xiao Yan, tetapi kekuatan jiwa masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Kabut darah di sekitar tubuh memudar perlahan. Xiao Yan membuka matanya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya saudara Qin benar, tidak ada hantu, tidak ada roh darah, tidak ada kekuatan jiwa. Sedikit dorongan. Xiao Yan menghela nafas, berhenti memikirkannya, dan mulai melatih semangat juang. Pada saat yang sama Xiao Yan sedang berlatih, gelombang kecil beriak keluar dari ruang di luar kota. Sekelompok pengusaha berdandan muncul, di antara mereka mengeluarkan nafas yang kuat, dipimpin oleh Presiden Serikat Bisnis Zhen Bufan. Dan di antara rombongan ini, ada seorang pemuda yang tidak bisa melihat dengan jelas dalam jubah hitam. Begitu ketua Kadin muncul, langsung menarik banyak perhatian. Zhen Bufan membawa sekelompok orang untuk terbang perlahan menuju kota yang robek, mata yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka, dan mata ini tidak tertuju pada tubuh Zhen Bufan, tetapi pada pemuda berjubah hitam orang. Napas pria berjubah hitam ini terdeteksi dalam rentang waktu singkat. Segala macam spekulasi dan argumen menyebar dengan cepat. Siapakah pejuang Samsung yang dilindungi oleh lapisan seperti itu? Apakah orang yang membuat King Lingye dan Blood Qidan? Untuk sementara, berita ini melewati semua kekuatan utama melalui pesan, ras manusia, ras iblis, aliansi bayangan, tentu saja, kuil dan tidak perlu dikatakan, di sini, saya khawatir tidak akan ada banyak Skyliner. Di kejauhan, beberapa mata berkilat dan bisikan datang. Saudaraku, orang itu pasti Xiao Yan. Liga Xiangmeng seharusnya benar. Seorang wanita cantik berbisik ke samping pria paruh baya berambut merah itu. Pria paruh baya berambut merah itu menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit ketika mendengar kata-kata itu, matanya sedikit menyipit, cahaya melintas di matanya, dan sudut mulutnya berdetak. Aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Di pagi hari, Xiao Yan bangun secara teratur seperti biasanya. Mendorong membuka pintu dan berjalan ke bawah, kami melihat Zhen Ni dan Le Xiaolong sudah menunggu di lobi. Zhen Ni memandang Xiao Yan yang turun dan tertawa, kupikir kamu harus menunggu sebentar. Ruang dana akan segera dibuka, ayo pergi dan lihat. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengangguk, dan keraguan muncul di matanya, tampaknya tidak jelas apa ruang dana ini. Mengikuti jejak Zhen Ni dan Le Xiaolong, ketika mereka keluar dari gedung, yang mereka lihat bukanlah sinar matahari yang cerah, melainkan cahaya biru redup yang menyelimuti seluruh ruangan. Cahaya ini dipancarkan dari massa objek reflektif di menara di tengah kota. Cahaya itu seperti riak, dan terus bergerak berputar-putar, menuju ruang hampa dengan titik-titik cahaya sporadis, beriak, dengan sedikit peluit. Semua orang di Tearing City berhenti dan melihat ke atas. Kumpulan reflektor di bagian atas menara, yang disebut Dana Space, adalah ruang berkapasitas besar, dan ada ruang di dalam ruang tersebut.
Ini ditumpangkan lapis demi lapis dan digunakan untuk memurnikan obat. Meledak. Cahaya biru samar melonjak ke langit, seperti pedang tajam tanpa panjang, langsung melesat ke kehampaan. Cahaya biru yang menyilaukan secara bertahap menjadi menyilaukan. Cahaya itu semakin terang dan menyilaukan. Kemudian, suara teredam, cahaya yang menyilaukan menghilang, dan kekuatan hisap yang besar menyedot semua orang. Ketika semua orang perlahan membuka mata mereka, TR City tidak punya tempat untuk menghilang. Apa yang dia lihat adalah permainan tanpa akhir dan menonton tempat itu, dan udaranya penuh dengan obat kuat. Semua orang tersedot ke dalam ruang dana, berdiri di ruang terbuka yang luas di luar lapangan bermain, dan suara bising menderu. Diam! Suara yang jauh dan halus memasuki telinga semua orang, dan jiwa semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Mereka mengunci pandangan mereka pada sosok di langit, dan hiruk-pikuk laut tiba-tiba menjadi sunyi. Sebagai salah satu negara adidaya di daratan, Pamor dan Dian terlihat jelas. Sosok itu tertahan di udara, menghembuskan nafas yang kuat, menatap semua orang di bawahnya. Sosok ini bukan orang lain, tapi Master Ketenaran dan Temple Hall. Di belakang pemilik Dandian Hall ada platform tinggi yang panjang. Di peron, ada kamar independen. Disitulah para pemimpin pasukan besar menonton pertandingan. Sekarang kontestan masuk dengan plat nomor. Riot, ayo! Penguasa istana dan memerintahkannya. Wacana utama dan Dian baru saja jatuh. Puluhan tokoh bergegas keluar, dan saluran humanoid terbentuk di depan area kompetisi. Budidaya Kaisar Pertempuran Bintang 5 dirilis tanpa penyembunyian. Lusinan momentum melonjak bergabung satu sama lain. Megah, menutupi langit, situasi tak terlihat tampaknya terjalin dengan suara Jin Taeyun, menarik hati orang. Ini sangat besar, ada lusinan Kaisar Petarung Bintang 5 yang dikirim dalam satu pertandingan. Xiao Yan menarik napas dan belajar untuk pertama kalinya apa yang disebut kekuatan super. Saat ini, seorang pria paruh baya melangkah keluar dari puluhan sosok. Setelah melihat sekeliling, dia berteriak keras. Para kontestan dengan plat nomor masuk melalui saluran penjaga, dan area kompetisi dibagi menjadi 4 wilayah, timur, barat, selatan, dan utara. 100 orang, 5 besar akan maju ke babak berikutnya, dan sisanya akan tersingkir. Waktu masuk hanya setengah jam, dan semua waktu tunggu dianggap abstain. Sekarang, entry dimulai. Pria paruh baya itu menambahkan dengan dingin. Kata-kata bergema di udara, meninggalkan sisa suhu, dan seluruh lautan manusia meledak dan berkerumun menuju lorong. Para pemimpin partai di peron menyaksikan kekacauan di bawah dengan dingin. Dengan kekuatan Dandian, mudah untuk mempertahankan permainan yang teratur, dan tujuan dari laissez-faire sudah jelas. Sebagai seorang apoteker, syarat pertama bukanlah kekuatan, melainkan ketenangan dan ketenangan. Memurnikan obat sangat membosankan dan rumit. Itu membutuhkan ketekunan yang luar biasa dan ketekunan yang kuat. Contoh ramuan pemurnian lama sangat buruk dan pekerjaan telah ditinggalkan. Jika Anda tidak dapat melewati level ini dan panik, bahkan jika kinerja selanjutnya luar biasa, tidak ada kemungkinan menjadi apoteker top. Dapat dikatakan bahwa ini adalah wawancara pertama. Jahe masih tua dan pedas. Beberapa pemimpin di atas panggung memandang ke penguasa kuil dan matanya berkedip, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya. Tuan Istana Dan, tepat di tengah, menghadapi pandangan di sekitarnya dan tersenyum sebagai jawaban, tetapi pandangannya menyapu kerumunan di bawah dari waktu ke waktu. Xiao Yan yang legendaris adalah tujuan yang dia pedulikan sekarang. Adapun wawancara pertama yang cerdik ini, dia linglung. Dan Dian termasuk elit dunia, dan tidak pernah ada kekurangan apoteker berbakat. Secara alami, suplemen orang lain akan diikuti oleh orang lain. Tapi jejak Xiao yang terkait dengan naik turunnya kuil dan statusnya. Ini sangat penting. Reputasi kuil dan tidak boleh dinodai. Di bawah peron, lautan manusia mendidih,
di bawah prestise puluhan barisan Kaisar Bintang 5, menyelinap pergi ingin menangkap air, mencoba meraih pundak pelataran depan dan masuk ke arena. Dalam sekejap mata, hanya ada beberapa lusin orang yang tersisa di alun-alun, dan Xiao Yan secara alami ada di antara mereka. Setelah melalui ribuan pertempuran, kualitas mental dan usia Xiao Yan sama sekali tidak sebanding satu sama lain. Pertempuran ini jauh dari kekacauan. Kakak ipar, ucapkan selamat tinggal pada ini, semoga nilaimu bagus, kakakku sedang menunggu kabar baik untukmu. Shen Ni berada di sebelah Xiao Yan, menghembuskan napas di telinganya seperti biru, dan salju di lehernya tenang dan tenang. Xiao Yan tersipu untuk sementara waktu. Baru saja kerumunan itu terlalu ramai, dan ketiganya sangat ketat. Sekarang kerumunan bubar, Xiao Yan menemukan bahwa Zhen Ni mengandalkan dirinya sendiri untuk hampir setengah dari tubuhnya. Dia sepertinya bisa merasakan elastisitas penuh kulit di balik pakaiannya. Wajah Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi ada luka bakar lagi, dan dorongan untuk melakukan kejahatan ada di bawah perutnya. Xiao Yan dengan cepat membuka jaraknya, matanya berkedip. Shen Ni bereaksi, wajahnya sedikit memerah, gigi Hao digigit, dan bintang-bintang berair tampak aneh dan aneh. Kapan Xiao Yan pernah melihat Zhen Ni yang cakap dan dewasa begitu memesona, bahkan kekuatan jiwa kerajaan sedikit goyah, dan tulangnya setengah mati rasa. Hong Yan memang bencana. Lei Xiaolong diam-diam menghela nafas, dan mengambil langkah maju. Kakak ipar, permainan akan segera dimulai, kami hanya dapat mengirimmu ke sini, dan kuharap Shuang Dongzi akan menang. Wajah Zhen Ni memerah, dan dia tampak mabuk dan tidak mabuk, dengan awan rambut, dan sajak puisi Dai Mei yang memadatkan. Adegan barusan muncul di benaknya, tapi dia agak membosankan. Temperamen yang terpisah kontras dengan sifat pemalu yang feminin, dan memiliki daya tarik yang unik. Seorang lelaki tua di Xingyi, dengan dagu tajam dan mata cemberut, menatap Xiao Yan dan beberapa orang lainnya dengan cahaya cemberut, dan terkadang melayang ke mata Zhen Ni, mengungkapkan keserakahan dan keinginan secara telanjang. Hati Xiao Yan tiba-tiba meledak menjadi nyala api yang tidak diketahui. Adapun alasannya, Xiao Yan sendiri tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Apakah karena Zhen Ni? Xiao Yan dikejutkan oleh pikirannya sendiri, dan dengan cepat menekan pikiran itu. Berhenti di situ, mari kita bertemu setelah pertandingan. Waktu hampir habis, Xiao Yan melipat tinjunya ke Lei Xiaolong dan Zhen Ni, dan dia tidak berani melihat ke arah Zhen Ni dan berbalik menuju pintu masuk area kompetisi.